hadisu Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu al-madzakur fi sahihain, yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasul itu adalah yang jujur, al-masduq, dan yang terpercaya. Inna ahadakum, sungguh salah satu dari kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalqahu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, 40 hari, nutfatan, kepada nutfah, air itu ya, sperma. Tsumma, kemudian, yakunu, ada alaqatan, menjadi kumpulan darah, segumpal darah, mithla dzalika, seumpama itu. Tsumma yakunu, kemudian ada mudghatan, segumpal daging, mithla dzalika, seumpama itu. Nah, ini yang menjadi dasar selamatan 4 bulan. Hadis ini yang menjadi dasar selamatan ibu hamil 4 bulan. Kalau kalimatnya kan fi batni ummihi arba'ina yauman, 40 hari. Loh, kenapa kok nggak ngambil 40 hari? Maksudnya di sini di waktu menjadi sperma itu 40 hari di dalam rahim. Terus 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah, 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. 43 kali sama dengan 120. 120 itu sama dengan 4 bulan. Itu dasarnya. Maksudnya kalimat tadi mithla dzalika, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalika. Seumpama 40 hari yang pertama itu 3 kali berapa? 40 kali 3 sama dengan 120. Nah, 120 itu sama dengan 4 bulan. Makanya 4 bulan kadang-kadang ada yang pakai selamatan hamil 4 bulan. Kenapa dasarnya? Lanjutan hadis ini, tsumma, kemudian, yursilullahu ilaihi, Allah mengutus kepada janin tadi, Allah mengutus ilaihi, kepada janin, al-malak, yaitu malaikat. Fayunfakhu fihi ruh, maka ditiupkan di dalamnya ruh. Ya, jadi intinya kan supaya selamat, Pak ya. Janinnya supaya selamat, supaya ia berkah, ia sehat, ia ketika lahir sebagai anak soleh dan solehah. Itu kalau ibadah masih pakai 4 bulan, selamatan 4 bulan. Hah? Oh, rata-rata 7 bulan. Ada juga yang iya, ada yang pakai salah satunya, ada yang kedua-duanya. Yang ada biasanya dari sebelum nikah udah selamatan dulu kan? Iya kan ya? Sebelum nikah, pranikah, hari hanya juga selamatan. Terus setelah selesai acara nikah, selamatan juga. Kita ini enak, Pak. Insya Allah tidak ada yang kelaparan, karena di mana-mana ada selamatan. Judulnya kan selamatan. Kalau selamatan, selamatan, selamat. Judulnya baik. Lagi judulnya nggak baik. Selamatan ya. Ya mestinya 4 bulan ini, Pak. Kalimatnya mestinya ya, bukan wajib, Pak ya.
Kenapa? Karena umur 4 bulan itu yunfahu fihi ruh. Allah mengirimkan malaikat, ditiupkan rohnya di sana. Yang tadinya sperma, terus segumpal darah, segumpal daging, ditiupkan itu roh. Mestinya kan didampingin itu. Maksud didampinginnya itu ya bukan ayah gotong bini, bukan. Itu mah boros. Didampingannya itu ya mau baca-baca surah Quran lah, atau baca maulid lah, atau zikir apa gitu Pak yang namanya selamatan ya. Mestinya itu untuk waduh, kalau apa yang kita katakan ya momen genting saat itu sangat-sangat vital momen itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan malaikat itu oleh Allah dengan 4 pertanyaan. Ya setidaknya meringankan jawabannya. Ketika di dalam umur 4 bulan itu Allah memerintahkan kepada malaikat dengan 4 pertanyaan. Yuktabu rizquh. Maaf, diperintahkan dengan 4 kalimatnya. Apa pertama? Yuktabu rizquh, dituliskan rezekinya ini janin. Wa ajaluh, dan ajalnya ini janin. Wa amaluhu, dan amalnya. Wa syaqiyyun aw sa'idun, bahagia atau sebaliknya. Itu di usia 4 bulan. Kalau kita ya ada selamatan, moga-moga kan selamat terus. Itu loh maksudnya Pak ya. Jelas Pak ya. Ya yang 7 bulan itu ya mungkin longgarnya ya. Selamatan kan gak mesti rame Pak ya. Suami istri ini artinya kita baca Yasin bareng-bareng, atau gak bisa Yasin baca Fatihah deh. Istrinya 1, suaminya 1, yang penting diniatin buat ibu dan janin gitu, terus selamatan. Atau misalnya LDR ya, suaminya di mana, istrinya di mana, lagi kerja ya, cukup dirembukin, yaudah masing-masing aja di tempat jauh. Ya istri biasanya baca Fatihah sekali, suami baca Fatihah sekali. Ya kalau longgar ya Yasin, kalau longgar ya tambah lagi. Apa terserah. Judulnya selamatan ya, mau tahlil, mau maulid, mau selamatan. Nah ini dasar 40, dasar dari 4 bulanan. Baik. Terus fawalladhi, maka demi zat la ilaha yang tiada Tuhan maujudun, yang tiada Tuhan yang ada selainnya, illa in ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, beramal seseorang dengan amalnya ahli jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Orang yang beramal seperti amalnya ahli surga, maka ada orang itu dengan dengan surga seukuran dekatnya 1 dhira'. 1 dhira' itu ya 1 hasta. Dhira' itu ya sekitar dari sini ke sini, apa namanya? Hasta ya. Lain bahasa hasta, siku. Kalau sikunya orang-orang ya orang Arab atau bule itu ya sekitar 40 sampai 45 ya cm ya. Nah kalau kita mungkin 30 atau 35. Berarti orang yang beramal seperti amalnya ahli surga, kedekatannya dia sama surga itu seperti 1 dhira', 1 hasta. Kerasa sebenarnya. Makanya orang-orang soleh itu sebelum wafatnya itu bahagia kelihatannya, karena dia sudah diperlihatkan karena begitu dekat dengan surga. Apa umpama surga itu? Kita disenyumin istri kita saja itu udah surga di atas surga.
dicemberutin istri, ya neraka di atas neraka. Ada yang ngerasa begitu? Banyak. Sudah diomelin. Insya Allah itu kata sakinah mawaddah warahmah. Kalau udah sepuh warahmah udah. Sakinah itu ya potensi nafsu masih bisa. Mawaddah potensi nafsu bisa. Contoh dia semangat suami istri karena melihat hidungnya yang masih mancung. Itu masuk sakinah. Mawaddah juga sama. Oh, pipinya harus kencang. Kalau warahmah udah gak melihat begitu dah. Makanya urutannya sakinah, mawaddah, warahmah. Warahmah ini kan kebiasaan suaminya pagi-pagi udah ngeteh sama uli bakar, sang istri sudah nggak perlu ngomel-ngomel, udah menyiapkan itu warahmah kan. Rahmah. Nah kalau sakinah pengantin baru, iya masih mencium parfumnya itu masih semangat. Kalau udah umur 60 ke atas ya, tapi kalau bapak-bapak tetap semangat. Itu banyak. Kalau ibu-ibu ya karena repot ngurusin anak, ya anaknya sudah besar, cucu dikit. Ya gimana memungkiri itu? Memang secara hormon laki dan perempuan itu berbeda, ya. Laki berbeda. Nah, bahkan begini hadirin rahimahumullah, mestinya anak kita itu sering ditirakati, ditirakati. Ya, ada saya ketemu hamba Allah dari Klaten, Jawa Tengah. Beliau ketemu di Madura sama saya. Ketemunya itu di Makam Wali. Terus saya ngobrol sama beliau. Dari mana? Dari Jawa. Udah berapa hari? Baru hari ini pertama. Rencana sampai kapan? Insya Allah saya niat niat 40 hari di sini. 40 apa 3 hari, 3 bulan. Niat sehari menghatamkan Quran. Saya tanya, oh biasa. Ya ini kita niat untuk anak saya ini lagi hamil. Dan istrinya ternyata dibawa. Kayaknya 40 hari. Nah istrinya ini hafal Quran, suaminya juga hafal Quran. Dua-duanya pengen sehari khatam Quran. Jadi suaminya sehari khatam, istrinya sehari khatam. Untuk istri dan anak. Waduh keluarnya jadi apa? Itu ditirakati itu Pak. Ya kita nggak bisa begitu ya, minimal yasin sehari kan untuk ini mana. Gak bisa itu ya sholawat sehari 100 untuk anak mami. Kalau saya diajarin dulu itu untuk istri 100 sholawatnya, untuk anak 100 sholawatnya, istri juga 100. Kalau ada anak 5 berarti 500 sholawatnya. Nah, bini 4 itu ya kan kita selama ini ngasih makan lahiriahnya doang Pak ya, suapan rohaninya kadang-kadang kita abai dengan itu. Nah, kita berharap anak soleh, sementara asupan rohaninya kurang. Itu Pak ya. Ya kalau cerita bahwa Hasbullah itu begitu istrinya hamil, setiap hari dihatamkan Quran. Di samping istrinya setiap hari hatam Quran. Di samping istrinya, begitu bahwa keluar jadi bayi, ya ceritanya mah hafal Quran. Maksudnya bukan pas lagi bayi awal gitu hafal Quran, bukan. Begitu udah mulai ngomong bicara, yang keluar itu pembicaraan Quran, huruf-huruf Quran, kalimat-kalimat Quran. Itu Pak Mas.
Kadang-kadang kita kan protes sama pemerintah. Gimana atau pemerintah emang bapaknya ngaji juga kagak, ngajarin ngaji juga kagak. Jangan kebijakan dari luar, kebijakan rumah tangga kita. Kalau perkara rumah tangga kita apik soleh, kira-kira melahirkan generasi yang bagus, maka bangsa akan menjadi bagus. Kadang-kadang kan kita sering ini melihat keluar, lupa sama melihat ke dalam. Sering. Pandangan kita itu keluar, sementara kepada diri kita sendiri sebagai bentuk koreksi, jangan ya, jangan. Jadi tirakati, anak kita ditirakati, Pak. Ya, ditirakati. Boleh misalnya seumur hidupnya itu baca kulhu 1000, misalnya macam-macam lah, terserah itu kelonggarannya hati. Yang paling ringan itu sholawat aja. Setiap hari sholawat Jibril 100 untuk anak pertama, 100 anak kedua, 100 anak ketiga. Sholawatnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Ama bapak kandung 100, ama ibu kandung 100, yang hidup ataupun yang sudah wafat, sebagai bentuk jasa kita membalas jasa kedua orang tua. Jelas ya? Ama mertua juga sama, bapak mertua 100, ibu mertua 100. Ya kalikan jumlahnya itu. Enggak bapak 100 itu 1 menit. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sambil nonton TV dari kamu itu. Ya, yang penting jangan TV nonton kita kebangetan. Dan itu rutinkan tiap hari kan. Insya Allah rahmatnya Allah turun dalam keluarga itu. Amin Allahumma amin. Wa yasbiqu alaihi kitab, maka keluar kepadanya catatan fayamalu, dan dia beramal, dia amali ahlina, dengan amalnya ahli neraka. Fayadkhuluha, maka ia masuk kepada anda. Wa inna ahadakum, dan sungguh salah satu kalian, la ya'malu, sungguh akan beramal bi amali ahlina, dengan amalnya ahlina, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirham. Sama sebaliknya, kalau ada orang yang beramal ahli neraka, maka jarak dia dengan neraka itu sesejengkal satu. Fayasbiqu alaihi kitab, keluar daripadanya kitab, fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirul hadratullahi. Wa fi hadzal hadis as-sahih ma yujibu 'azimal khawfi bil muti'ina al-muhsinin. Yang baik kata Imam Haddad, sesuatu yang yujibu, yang mengharuskan, 'azimal khawfi, besarnya kekhawatiran, lil muti'ina al-muhsinin, kepada orang-orang yang taat, yang baik. Fadlan melebihi anil 'asin, dari orang-orang ahli maksiat, al-muhsinin, yang buruk. Tumma, kemudian innal insana, sesungguhnya manusia, yang kutu tinggal fi batni ummihi, di perut ibunya, ila waktin, sampai waktu ayyasha Allahu khurujahu, sampai waktu Allah menghendaki kepada keluarnya itu jadi. Li'aqallil hamli, sedikitnya hamil, awal kasarihi, atau paling banyaknya hamil, awalihi, atau umumnya, wahwa tis'atu ashhur, yaitu 9 bulan. Fa'idha kharaja min batni ummihi fadzalika awwal umrihi ad-dunyawi. Umumnya orang hamil itu 9 bulan. Kalau lebih 9 bulan sesat. Banyak kan kita banyak. Sebenarnya kalau kalimat Al-Quran itu Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum, sebagaimana kalimat
ayyasha Allahu khurujahu minha. Yang menghendaki keluar itu Allah. Bahkan ada ulama besar, imam mazhab yang saya tahu itu Imam Syafi'i di dalam kandungan ibunya itu 4 tahun. Imam Malik ada bilang 2 atau 3 tahun di dalam kandungan ibunya. Di dalam kandungan ibunya. Ya, apa namanya? Ya sekarang sih perkembangan ya disesuaikan dah. Yang penting selamat. Tapi kalau Bapak Ibu yakin, saya yakin bahwa Allah itu juga ya yang memproses, yang terlibat di dalam prosesnya dari mulai sperma, gumpalan darah, daging sampai ditiupkan rohnya, Allah akan terlibat di sana. Kalau kalimatnya di sini yang menghendaki keluar itu Allah. Nah, kalau belum waktunya ya, cuma nggak tahu perhitungan ini apa namanya, yang mana yang didahulukan ya, itu tergantung itikadnya masing-masing. Tapi kalau emak kita dulu, saya termasuk orang kampung yang lahirnya itu apa sama apa itu yang dukunnya itu Pak Haji ya di sini. Nah saya disebut keluar itu lagi keluar. Nah, mestinya ya yang sekarang itu bisa kerjasama dengan yang begitu-begitu itu. Atau sholat kiai kan, yang orang-orang soleh, doain bercepat sehat selamat. Atau setidaknya ibu-ibu, bapak-bapak yang punya bini hamil atau proses program hamil, ketika hamil itu sambil mohon kepada Allah yang banyak, setidaknya baca itu thumma sabila yasar, thumma sabila yasar, thumma sabila yasar. Itu sering-sering baca. Mudah-mudahan lancar normal dan jauh-jauh berujung. Atau kalau longgar sering baca Quran setiap hari, ya setidaknya 1 juz dah. Kalau longgar ya, kalau longgar. Nah, tahan tasbih nikmah itu di rumah itu dari ya prosesnya cepat lah, cepat ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Bahkan dia di luar prediksi ini perkiraan jam sekian lahirnya, sebelum itu ya semuanya adalah barokahnya daripada Al-Quran, daripada ya kebaikan-kebaikannya. Tetap harus ada ikhtiar Pak ya, harus ada ikhtiar. Jangan hanya yang longgar surah Yusuf, yang longgar apa surah Maryam, surah Hajjah. Silahkan yang mana waedah yang bisa dah gitu maksudnya. Ya jadi apa namanya, yang mau meyakini dengan kalimat Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum, bahwa yang mengeluarkan janin itu adalah Allah. Kalaupun ya perkembangan sekarang kan ada perhitungan, kalau tanggal sekian hamilnya maka perhitungan akhir sekian. Nah itu bisa kan dikombinasi apa namanya, dikerjasamakan akhirnya, dikompromikan kira-kira gimana? Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Wa qad tabarallahu ibtida'a hadzal amr fi kitabih, dan Allah telah menyebutkan permulaan ini umur fi kitabih dalam kitabnya. Wa tamkilu al-insan, dan berpindah manusia fihi di dalamnya, di dalam umur min turin ila turin, dari satu perkembangan ke perkembangan berikutnya. Wa min halin ila halin, dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Wallahu ta'ala tsumma nukhrijukum,
Kemudian kami mengeluarkan tiflan, anak. Nah, ini kalimatnya nukhrijukum itu ya keterlibatan Allah mengeluarkan bayi itu. Keterlibatan Allah dalam mengeluarkan itu. Tentu kita tetap harus menempuh ikhtiar-ikhtiar yang bersifat lainnya. Tsumma litablu asyaddakum. Kemudian ia menjadi balul. Wa minkum may yutawaffa. Di antara kalian ada yang diwafatkan. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umur. Dan ada sebagian kalian orang yuraddu yang disampaikan ila ardhil umur sampai usia lanjut. Likai la ya'lama, sampai sehingga supaya ia tidak mengetahui min ba'di ilmin syai'an, dari setelahnya ilmu syai'an sesuatu. Maksudnya ila ardhil umur di sini usia lanjut, lansia yang bahkan apa-apa sudah kagak muda, pikun ya, ngapa-ngapain kadang-kadang sholat belum itu ila ardhil umur. Maksudnya kan ada yang diwafatkan masih muda, ada yang sampai lanjut usia. Jadi tadi puasa apa kagak ya? Di Ramadan apa kagak? Nah itu ila ardhil umur ya. Wa fi ayatil ukhra tsumma litakunu syuyukha. Ya, jadi syekh sepuluh minkum may yudaffa min qabl wa litablu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Intinya begini hadirin, ya masing-masing ajarnya, masing-masing rezekinya, masing-masing catatannya. Selagi manusia itu masih ada kehidupan, yang namanya rezekinya nggak bakalan putus. Selagi masih ada kehidupan, ya, yang namanya kebutuhannya itu nggak bakalan putus. Ya, nggak bakalan putus. Mestinya begitu. Cuman kalau ada rezeki yang tersendat, yang terputus, bisa saja ketertundaan itu adalah nikmat daripada Allah. Ketertundaan itu adalah rahmat daripada Allah. Dalam Syadiliyah itu dikatakan kita ini bersabar dalam nikmat, bersyukur dalam musibah. Saya ulangi lagi, bersabar di dalam nikmat, bersyukur di dalam musibah. Gimana ini? Iya. Saya ulangi lagi nih, bersabar di dalam nikmat, bersyukur di dalam musibah. Orang itu kalau lagi jualan sepi, lagi kantong kering, ya, kebutuhan juga pas-pasan bahkan kekurangan, kira-kira potensi sombong bisa nggak? Nggak bisa. Fakir, kismir, miskin, sombong kan kayaknya nggak pantas amat. Tapi tidak sedikit orang sabar ketika diberikan nikmat lebih pada Allah. Yang tadinya rajin ngaji, tapi berpikirnya piknik, jalan-jalan, tanah abang, karena tidak sabar dengan nikmat. Maka di saat ada musibah, syukur, alhamdulillah. Bisa saja yang ngaji di sini ini pagi ini lagi nganggur. Ya mah hari Minggu, hari Ahad. Atau kalau kita mungkin mau kemana? Ayo jalan-jalan ke itu. Mau piknik kayak orang-orang gak punya biaya, udah aja. Syukur tuh, ini manfaat. Sabar di dalam nikmat itu bukan kamu. Nah ini lagu-lagu sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada musibah itu, bahkan gini Pak, kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
Itu konotasinya juga bisa jadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia itu apakah ada apa takdirnya? Kata-kata dari. Tapi kalau innalillahnya itu kepaksa dan gak itu, yang tadinya mau diberikan Lailatul Qadar itu bisa tidak terjadi. Maka kira-kira kalau ada orang meninggal yang pas apa ngomongnya? Innalillah walhamdulillah. Ayo yang berani ini. Alhamdulillah bisa jadi. Gak pakai mic takut salah paham gitu. Ayo, ada nggak yang berani malah pakai speaker? Alhamdulillah telah dipanggil ke rahmatnya Allah. Ada nggak yang berani kalau ngajinya begini? Loh, tadi kalau innalillahnya keberatan, itu berarti kan nggak tidak dengan takdirnya Allah, Pak. Yang mestinya Allah turunkan rahmat kagak jadi turun rahmat. Jelas Pak ya? Ya yang kagak jelas diperjelas di belakang ayat. Bisa berapa? Iya mestinya kan. Bisa lagi kaitannya tadi seperti kita sabar di dalam nikmat, syukur di dalam musibah. Maksudnya kan gitu. Ya. Kalau udah bisa begitu tuh insya Allah naik derajatnya di hadapan Allah. Baik Pak ya. Dikit lagi dah. Lain insan lihat Allah yang takilu min hali tuhudatihi ila hali buluil ila hali buluh. Bahwa manusia dari satu umur berpindah dari keadaan anak-anak ke balik bisnis awil tilam sampai mimpi. Summa ila hali syabin, kemudian sampai remaja. Summa ila hali uhula, paruh baya. Uhula itu ya separuh umur. Summa ila hali syuyukhatin, sepuh. Ila masya Allah sampai yang dikenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Min hali haramin tuanaka wa kharufin pikun ala waqfima Zakarullahu fi kita. Ya intinya tadi ya ini kita menceritakan bagaimana tahapan-tahapan sampai sepuh. Ya kalau diingat-ingat ya kita ini ya tetap akan ada gilirannya. Ya giliran meninggal, wafat, tidak ada yang abadi yang namanya makhluk ya. Makanya kita ini ya Allah tempat transit, ya tempat transit. Tidak ada yang bisa kita pertaruhkan di alam semesta ini kecuali iman kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, amal soleh kepada Allah. Umpama umatnya Nabi Adam, kalau Nabi Adam punya umat yang keluarganya lah, umatnya Nabi Nuh, dan umat-umat para rasul Nabi sebelumnya itu wafat sampai sekarang itu sudah berapa ribu tahun. Umur di dunia itu menjadi pertaruhan di alam kubur nanti selamat apa tidak? Nanti nunggu kiamat. Loh kalau ia ahli jannah, setidaknya dia ada di emperan surga kan di alam barzakh. Loh kalau enggak, naudzubillah, naudzubillah. Sama ini dulu punya ayah kita dulu masih kita baik kecil itu kelihatannya subur, sekarang anak ayah kita sudah mulai lain. Posturnya, kulitnya, ya itu akan berdiri tuh apa namanya diwafatkan jadi kita nggak tahu, maka dipersiapkan sebaik-baik bekal kita takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan ini salah satunya pengumuman sebenarnya yang terdekat itu adalah ini dari ubah kampung kita, jadi penasehat kita. Kulit kita dulu mengencang, sekarang udah mulai. Ya postur kita dulu gogah, sekarang udah mulai. Nunduk bukan tahu tuh yang udah usia. Jadi peringatan kita ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita ini dijadikan husnul khatimah. Amin. Keselamatan Allah di dunia, di alam barzakh.